kenapa seorang Bung Karno itu ngotot untuk melakukan namanya pembubaran. Yang pasti adalah masyarakat diuntungkan dengan dibubarkan. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa di dalam itu ada candi besar. Tak dapat DID setelah 2 Perusda bubar, Bupati Situbondo tegaskan demi kemandirian daerah. Tidak adanya kucuran dana insentif daerah, DID, untuk Situbondo pada tahun 2022 ini, justru terjadi setelah 2 perusahaan daerah, Perusda, telanjur dibubarkan. Padahal seharusnya Perusda bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah, PAD, ketika DID tidak lagi didapatkan. Ketika DID tidak bisa didapat oleh Situbondo karena rapor dari Bung Karno, pemerintahan Bung Karno dapat E itu gini ya. Kalau di dalam mahasiswa dulu saya pernah belajar ini ya. E itu yang pertama dia tidak pernah masuk sekolah, tidak pernah masuk bangku kuliah, artinya tidak pernah kuliah, sering bolos dulu ya. Dapat tugas tidak dikerjakan, ya. Terus dia juga mungkin sekedar absensi di kala ujian, itu dapat E. Kenapa? E itu tidak lulus, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau dapat E itu mudah, gitu loh. Dia mungkin masuk, iya toh, tapi telat. Nah, yang kedua, dia mungkin ketika ujian dia masuk, tapi dari 10 soal yang dikerjakan 15 salah. 1 tambah 1 berapa? Dijawab 5, itu dapat E. Nah, yang untuk yang level kedua, yang pertama itu kemungkinan mahasiswa ini pandai tapi malas. Tapi kalau yang kedua, kalau itu memang faktanya dikerjakan, ini berarti bodoh mahasiswanya. Betul. Tapi dua-duanya dapat nilai E. Ini langsung dijual, dibubarkan. Tapi setelah itu paskanya mau dibuat apa? Itu apa Bang Ron? Setelah dibubarkan ini, ketika sudah dibubarkan maka akan beralih ke pemilikan kalau begitu. Enggak, yang diinginkan oleh Bung Karno kalau tidak salah ya, itu akan di pihak ketiga kan, diswastakan atau di pihak ketiga kan. Kalau bahasanya itu dikontraktualkan. Ya, berubah pemilikan ya. Enggak. Ya saya tidak tahu juga ya nanti sistemnya seperti apa, mau dijadikan apa. Tapi yang pasti begini, saya menggunakan logika masyarakat biasa saja. Logika ini Mas. Iya toh? Sepeda itu awalnya digadekan kepada IPAN. Ya. Atau dikerjakan, bukan dikerjakan, dipakai oleh IPAN. Ya. Sebagai inventaris. Waktu itu sepeda itu masih saya megang. Setelah itu berikutnya Mas Johan ternyata yang menjadi haknya dulu ke sepedanya. Ya. Kira-kira ketika saya ngomong dengan IPAN untuk dipakai IPAN, saya dapat nggak kira waktu itu? Dapat lah dari IPAN. Iya dapat. Dapat nggak? Dapat ada dari IPAN. Ya. Meskipun dengan bahasa itu suruh pakai. Ya. Tapi kan bisa jadi IPAN kan juga memberikan. Aku merasa nggak enak dengan Pak Ketum. Ya wis tak berikan rokok kedua, misal dulu ini ya. Nah, setelah itu dilanjut oleh Mas Korwin. Sementara sepeda ada di IPAN, dapat nggak Korwin dari IPAN? Dapat. Nggak dapat lah, kan sudah jalan. Namanya yang dapat kamu. Oh iya. Wah ini nggak cerdas. Lama-lama ini bahaya ini. Nggak dapat lah. Bagaimana caranya dapat? Mudah. Tarik itu sepeda. Unit ya. Iya toh. Tarik sepeda itu, unit itu tarik. Setelah itu oper kepada OSI. Dapat nggak? Dapat dari saya. Ya, ini permukaan saja. Iya toh. Maksud saya. Hah? Ya. Ini permukaan saja. Tapi nanti akan saya bahas secara khusus tentang Perusda. Apa sesungguhnya yang terjadi di dalam dan kenapa Bung Karno ngotot untuk dibubarkan. Karena apa yang terungkap di permukaan. Ya, itu sesungguhnya ibarat stupa, ibarat candi, itu hanya stupanya yang kelihatan di dalam, di permukaan. Itu yang dipertontonkan pada publik. Dan hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa di dalam itu ada candi besar.
Dan candi itu yang akan saya naikkan nanti, agar masyarakat tahu kenapa seorang Bung Karno itu ngotot untuk melakukan namanya pembubaran. Pada keren ya. Oh itu rugi, itu nantilah saya bahas. Begitu dulu Bang Dom ya. Nah, jadi artinya tunggulah nanti akan saya bahas sejelentrek-jelentreknya kenapa Bung Karno sebagai Bupati Situbondo itu ngotot untuk Perusda dijual, dan apa sesungguhnya Perusda itu, ya toh, dan kenapa ini dibubarkan, Perusda dibubarkan, dan rencananya nanti dikontraktualkan atau di pihak ketiga kan. Kenapa itu akan saya buka secara semua kepada masyarakat. Yang pasti adalah, ya toh, yang pasti adalah masyarakat diuntungkan dengan dibubarkan. Kok bisa diuntungkan? Hah? Ya sudah bubar kok. Kan untung daripada kita bicara Facebook terus. Iya. Ya, yang dirugikan siapa? Bukan. Karena tidak boleh saya jual anak kuda. Lanjut, Bang Rom. Saya juga tidak paham, jangan-jangan nanti ini GS akan dibubarkan. Gunung Sampan akan dibubarkan dan mungkin juga dikontraktualkan nanti mungkin loh ya. Mungkin. Nah sudah ada lagi semuanya. Aset-asetnya. Bisa jadi nanti Kampung Rapu itu juga sasaran nanti. Karena itu hal yang paling mudah. Ketika seorang Bu Zeni yang mengatakan anak ini nakal, suka penjudi, maka penjudi itu akan lebih mudah untuk mencari utang. Betul nggak? Betul. Penjudi itu akan lebih enteng, nggak mikir dia. Bagaimana nanti saya bayar? Nggak urus dia. Kalau penjudi, ya caranya dia itu mau cari utang, dia nggak mikir. Nah, yang kedua, selain dari utang, dia jual aset-asetnya bapaknya kan bisa. Kalau anaknya. Tapi kalau bapaknya bisa jadi warisan dari kakeknya, haknya dari cucu yaitu kakek, dijual juga atau digadai. Betul. Itu kalau penjudi. Jadi penjudi itu tidak hanya melekat kepada seorang anak dalam sebuah keluarga. Bisa jadi anaknya baik, bapaknya yang tidak baik. Dan lebih bahaya bapaknya yang tidak baik. Kenapa? Karena dia masih punya kuasa. Tapi kalau anak masih tak-nyetak. Takut. Iya, sertifikat yang nyimpen bapak. Lebih bahaya bapak ya. Kalau bapaknya punya jiwa judi. Kalau bapaknya punya jiwa penjudi seperti anak dalam sebuah keluarga yang dideskripsikan oleh Bu Zeni. Lebih bahaya bapak, men. Betul. Sepakat dong? Betul. Tapi kalau anak yang nakal, anak yang menjudi, iya toh, dia itu mau gadein aja sulit. Ya. Hah? Yang bisa dilakukan itu utang atau menjual yang dia pegang. Misalnya dia dikasih sepeda motor dengan bapaknya, sepeda motornya jadi. Tapi kalau aset masih dikuasai oleh bapak, berbeda. Paham Bang? Iya, paham. Jadi artinya ya bersiaplah. Seperti yang saya katakan, kalau mau hutang, ya. Kalau mau membubarkan, ini tidak butuh orang cerdas. Betul. Kalau mau hutang, padahal cukup ini. Kalau mau hutang untuk membeli sebuah barang atau membangun, ya, atau bayar depot tapi hutang. Tidak butuh orang cerdas. Demikian pula kalau mau membubarkan, sama dengan ketika Tempo ini dihancurkan gampang, nyusunnya yang sulit. Betul. Bagaimana dulu yang membangun tentang Pasput itu orang-orang cerdas, dia berpikir daerah tersebut itu sudah diprediksi bahwa daerah tersebut akan mempunyai potensi. Ya. Tapi kalau membubarkan tidak butuh orang cerdas, tidak butuh orang cerdas. Yang dibutuhkan adalah orang autan, atau dia itu mau menjual aset apapun, itu hanya dia itu punya jiwa penjudi lagi, seperti yang dikatakan oleh Bu Zeni. Ya. Hanya dibutuhkan orang itu. Makanya saya selalu mengatakan, ayo Bung Karno sebagai Bupati Situbondo, tunjukkan kecerdasanmu. Karena saya yakin Bung Karno ini cerdas, saya yakin. Tapi kecerdasan itu sama dengan senjata. Osi punya pisau, tajam. Tapi ketika pisau itu Osi gunakan untuk membunuh orang, maka pisau itu tidak ada gunanya.
Ya. Ya. Hmm? Ya. Malah berbahaya. Bahaya. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk acara, misalnya gotong royong ya, atau bantu ibu di dapur, itu akan lebih bermanfaat. Jadi tergantung. Makanya saya katakan, ayo Bung Karno, sebagai Bupati Kabupaten Situbondo, tunjukkan kecerdasanmu. Karena hingga saat sekarang, saya pribadi itu belum pernah melihat, belum pernah merasakan bagaimana Bung Karno itu menggunakan kecerdasannya untuk membangun Situbondo dari anggaran yang ada. Saya tidak mengatakan Bung Karno bodoh, gitu. Saya yakin Bung Karno cerdas, tapi sampai sekarang saya belum melihat kecerdasannya. Bagaimana mengelola tata kelola keuangan yang ada di Situbondo. Ya, jadi persoalan adalah masyarakat banyak yang tidak paham kenapa Bung Karno kok ngotot baru jadi bupati, baru jadi itu 1-2 bulan apa 3 bulan kalau dari dulu, karena itu sempat dibicarakan. Itu sudah punya ide untuk membubarkan Pasir Putih, kebanggaan Situbondo. Ya. Betul. Artinya apa? Bung Karno belum paham terhadap kajian yang ada, tapi ide itu sudah keluar. Padahal untuk menilai sebuah perusahaan itu kajiannya tidak cukup 1, 2, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan itu harus ada, ya toh, harus ada ahli yang membuat masuk. Tapi kenapa itu timbul setahun yang lalu? Ya, betul. Itulah nanti yang akan saya buka, yang saya ceritakan kenapa itu terjadi. Ya meskipun nanti bahasanya enggak, Pasir Putih itu tetap ada, tapi yang mengelola adalah bahwa Perusda itu hampir sama dengan BUMDes. BUMDes itu kalau misalnya ada BUMDes buat toko ya, BUMDes sih yang tadi saya katakan bisa aja dijadikan aja paling tenang kontrak atau toko jeriah. Enggak, itu paling tenang sih. Tapi seorang kepala desa, ini saya bicara kepala desa yang baik, itu adalah bagaimana caranya BUMDes itu bisa dapat hasil. Betul nggak? Betul. Ini kalau saya bicara level kepala desa, itu misalnya kepala desa itu langsung pas bubarkan sudah BUMDesnya itu, jangan dulu lah kepala desa yang baru itu, kenapa sih BUMDes ini kok rugi terus? Ada apa sih? Kan itu yang harus ditanyakan. Jadi seorang pemimpin setelah mengevaluasi persoalannya apa, baru nanti problem solving. Bagaimana kita memecahkan persoalan itu, karena apa? Itulah tugas pemimpin. Jawaban Sarombet itu namanya otak dipakai. Ya, itu otak dipakai. Kenapa? Ingatlah bahwa membangun BUMDes itu juga tidak mudah, ada tahapannya. Banyak perjuangan yang ada di dalamnya. Kok tiba-tiba ganti kepala desa BUMDes mau dibubarkan? Ya rugi. Ya lihat dulu kenapa kerugiannya. Oke, itu aja. Ini menarik, nanti saya buka semuanya nanti. Biar masyarakat Situbondo itu Pak, dan bisa mempertahankan Pasku. Kenapa? Karena satu Bapak, jangan biarkan seorang pemimpin seenaknya sendiri untuk berbuat macam-macam di Situbondo. Kenapa? Situbondo ini sekarang miliki. Betul. Ya toh. Betul. Tapi ini warisan nantinya, ini warisan dari atas kita, demikian pula ini titipan untuk anak cucu kita. Betul. Batak Jagoan Saromo buat orang. Ya betul ya. Betul, ya. Agar supaya apa? Anak cucunya nanti tidak menderita. Pemimpin juga gitu, jangan ketika dia memimpin nyaman, tapi siapa nanti penggantinya dan siapa rakyatnya, itu yang harus bisa membuat kita itu menjadi pemimpin itu betul-betul dirasakan manfaatnya dan faedahnya untuk masyarakat. Nasional tahu sama lo kote tahu kok. Iya. Coba kote suruh bubarkan lah, sama lo betul. Nggak usah dapat orang bantai, dapat orang cerdas. Ya. Gitu kan Don? Oke. Itu sekilas ya pemirsa, dan Perusda nanti akan dibuka semuanya. Intinya kalau boleh saya tangkap di sini adalah problem solving itu sebenarnya berada di pemimpin ya, bukan rakyatnya, begitu ya. Iya, bisa bapak, bisa anak. Bisa bapak, bisa anak ya. Jadi gini, ada problem solving, ada destroyer. Destroyer itu penghancur. Penghancur, ya. Penghancur itu tidak anak saja, bapak juga bisa jadi penghancur.
gitu loh. Ya toh, demikian pula kalau problem solving itu Bang Don, anak juga bisa. Siapa contohnya? Pemerintah daerah. Kan problem solving juga. Ya. Ketika Bung Karno tidak mau memperbaiki jalan ketika menghadapi Hari Raya Idul Fitri, kita membuat solusi. Bagaimana mengadakan tolol? Kan gitu. Oke. Tapi yang paling benar dan yang paling punya anu itu yang punya kuasa, yang punya uang nggak boleh terima. Kan dia tinggal menentukan sebuah kebijakan, bukan harus berani. Gitu. Nanti kita akan bahas yang lebih shift ini adalah tentang Perusda Betul. yang dibubarkan oleh Bung Karno. Kenapa? Ada apa? Bagaimana? Dan seterusnya Akan kita menarik. bahas di BIP. Bang Ipul bicara agar masyarakat cerdas.